Jujur Pak, ini saya jujur Pak. Saya ditawari uang Pak untuk berhenti membahas ajaran Edis. Kalau saya ikut nafsu saya, kedagingan saya Pak, saya terima uang itu. Saya terima rumah yang mereka mau tawarkan ke saya. Saya terima kendaraan yang mereka mau tawarkan ke saya. Kalau saya ikut kedagingan saya Pak. Itu teman, saya tidak bisa tahan. Bukan saya melawan Romo untuk tidak membahas air galon. Tapi Binsar Sagala, ini kan pendukung Edis nih, level 33. Masa kau hanya kirim mawar? Bukan Bang Binsar Sagala ini, sorry. Masa hanya kirim mawar? Edis saja, saya saja level 27. Saya kirim Edis itu hampir 600.000 lebih. Saya gift dia kemarin itu, hari Minggu kah? Ya, tanda saya mengasihi dia buat dia makan sedikit-sedikit. Masa kau yang ngaku pengikut Edis level 33 hanya kirim mawar? Tapi kembali lagi ya. Saya mau omong nih ya. Saya mau omong nih. Jujur saya tidak jujur, ku tak ingin tertawa lagi. Jujur, saya belum bisa kontrol. Saya kalau serius tidak bisa, teman. Saya kalau lihat pendeta Mel Atok fotonya pegang air air galon. Gimana? Sekarang gini. Romo Cafe bilang jangan bahas itu. Ya kan? Romo Cafe bilang jangan bahas itu kan. Tapi jujur, saya tidak kuat. Apalagi dia pegang sapu tangan besar. itu ya. Dan itu siapa yang edit, kurang ajar sekali. Itu anak kurang ajar, siapa yang edit? Saya jujur nggak kuat. Tapi tunggu, itu siapa yang edit? Saya aja nggak tahu, teman-teman. Siapa yang edit itu? Jangan bilang RK yang edit. Jangan bilang RK yang edit ya. Bukan saya ya. Bukan bukan saya yang edit ya. Teman. Teman. Mel Atok. Sabar ini. Sabar, sinyal saya mati nih, Kak. Bukan kata Romo Cafe harus dihapus. Iya, tapi selagi belum dihapus, ya tidak ada salahnya toh saya kalau tertawa. Ya, bagaimana kan saya manusia biasa, Kak. Ya kan saya kan manusia biasa. Saya tidak bisa untuk tidak tertawa, untuk tahan tertawa saya kan saya tidak bisa. Betul. Dia pegang apa lagi, pegang sapu tangan besar. Makanya kalau Romo Cafe nanti satu komal dengan saya hanya mau menyanyikan lagu. Kalau Romo Cafe satu komal dengan saya hanya mau menyanyikan satu lagu daerah
untuk Mel Atok, ya. Pasti Romo Cafe tahu lagu ini. Lagunya gimana? Sapu tangan golo, burarua golo. Mea golo. Atau kam. Kalau nanti tunggu saya satu kalau tapi terakhir kalau saya naik ke Romo Cafe saya mau menyanyi lagu itu dulu. Pasti Romo Cafe tahu lagu lagu ini ya. Romo Cafe pasti tahu lagu daerah ini ya. Sapu tangan golo, burarwa golo, meham golo atau kam. Weh, bukan saya yang edit itu, Bang. Bukan saya. Saya juga tidak tahu siapa yang edit pegang minum air galon itu bukan saya. Masa semuanya. Tapi saya coba kondisikan, saya tanya dulu, saya suruh hapus lah. Tapi bukan saya, betul. Saya tidak tahu itu anak kurang ajar siapa yang edit itu. Bukan saya ya. Masa semuanya harus saya sih. Nih ya, record nih. Record nih, ya, record ya. Saya nyanyi kalian record ya. Ini lagu ini lagu buat Mel Atok. Ya, tapi ini record ya, record ya. Record nanti kirim ke Romo Cafe ya. Kirim ke Romo Cafe. Romo Cafe pasti tahu artinya ya. Ya, tapi ini terakhir saya nyanyi ya. Udah record belum? Nanti tak Romo Cafe ya. Ini lagu saya ciptakan untuk Pendeta Mel Atok. Ya. Tapi disclaimer dulu ya, bukan saya yang ngedit ya, masalah sapu tangan itu ya. Sama air galon itu ya, bukan saya ya, bukan saya ya. Di record ya. Di record ya. Sapu tangan golo, burarwa golo, meham golo, atau kam. Sapu tangan golo, burarwa golo, meham golo, atau kam. Sorry Romo, ini tidak lagi Romo ya. Jiwa saya meronta-ronta. Sorry ya, maaf ya. Artinya sapu tangan putih, sapu tangan putih ya, yang betul-betul putih. Ada satu anak namanya Atok. Kami ini masih awam Katolik. Maafkanlah kami awam Katolik ini, kami belum bisa merefleksikan lebih dalam, tapi maafkanlah kami. Tapi jiwa kami untuk tertawa tidak bisa tertahan lagi, ya maafkanlah kami ya. Kalau kami lihat air galon dan juga sapu tangan golo, itu kami tidak bisa tahan untuk tertawa. Maafkanlah kami. Tapi saya disclaimer, bukan saya yang ngedit. Saya tidak tahu itu anak kurang ajar siapa yang ngedit itu ya. Saya tidak tahu. Anak kurang ajar. Aduh. Aduh, sabar lampu padam. Halo. Halo bang. Ya, Bang, bagaimana Bang? Islam atau Kristen? Ya Islam bang. Masih ingat sama saya bang? Apa? Masih ingat sama saya bang? Siapa kau? Buka kamera. Ya, bentar dulu. Halo? Padam nih. Panas sekali. Saya belum mandi lagi. Silakan. Mandi kan? Ya, buka kamera. Mandi dulu bang. Ya, ayo diskusi ya. Mandi dulu bang. Habis diskusi baru saya mandi, siang. Mandi. Masih ingat sama saya kah? Mana muka kau? Saya tidak tahu.
Siapa kau saya ingat. Sapu tangan golo, burarua golo, meham golo, atau kam. Aduh, sorry ya. Sorry ya, saya nggak. Sorry, saya. Ya, bukan saya. Ya, intinya bukan saya yang ngedit. Jangan kalian semuanya salah, RK salah semua nih. Semua salah RK nih. Sedikit-sedikit salah RK, sedikit-sedikit RK yang ngedit, sedikit galon. Bukan saya, bukan saya. Saya tidak tahu anak kurang ajar, anak laknat siapa yang ngedit. Bukan saya ya, saya tidak ngedit begitu ya, saya tidak ngedit, saya tidak tahu itu siapa yang sampai ngedit Pendeta Meladok pikul galon itu. Bukan saya ya, jadi disclaimer dulu, itu bukan saya, putra sapu tangan bes. Itu bukan saya. Ya, saya disclaimer bukan saya, hanya saya melihat itu, saya jujur saya tertawa, namanya manusia saya tertawa ya. Namanya manusia saya pasti tertawa ya, tapi bukan saya sudah jujur nih, bukan saya yang ngedit ya. Saya tidak sejahat itu ya. Coba tanya Pio mungkin Pio. Kayaknya Pio yang ngedit tuh, dia yang biasa ngedit. Bukan saya Bang Marudut. Bang Marudut bukan saya. Bukan saya. Saya kalau edit video, saya tidak terlalu jago kalau edit video. Kalau edit foto, saya tidak terlalu jago. Saya punya kelemahan itu, saya tidak bisa ngedit foto. Tapi kalau ngedit video untuk sambung-sambung begitu, itu saya bisa. Ya, pantaslah kalian tuduhkan itu ke saya, mungkin bisa. Tapi kalau untuk sampai foto, saya tidak sejago itu. Ya, saya tidak sejago karena saya dari dulu kalau saya edit pakai Photoshop atau apa gitu, saya kelemahan saya itu. Saya tidak punya seni artistik gitu, saya tidak punya. Ya, tapi kalau video saya mungkin bisa edit sedemikian rupa bagusnya ya. Tapi kalau untuk foto itu saya tidak edit ya. Edis yang pintar edit foto. Kayaknya Edis yang buat itu. Apa Pendeta Melatok apa pikul air galon. Karena setahu saya Edis jago untuk edit foto-foto. Kayaknya Edis yang edit itu foto Pendeta Melatok itu kayaknya yang pikul air galon. Edis, mereka dua kan dekat. Tapi intinya bukan saya. Jadi jangan bilang ini ya. Kalau saya pasti bilang saya dan saya langsung hapus ya. Tapi jangan semua apa bahasa gan pae ata tutur kena mo. Bahasa gan pae lo ako sapu tangan golo burarua golo meha golo atau kam. Bukan saya yang edit ya, bukan. Saya tidak jago dalam edit foto, tidak. Tapi kalau video mungkin gunting kuku RK habis garok sampai. Oh iya saya kerja kebun tadi, makanya saya ada gali ubi untuk makan supaya saya tidak ngemis-ngemis kayak Edis. Saya kan pagi-pagi itu kan kerja kebun, gali ubi dan lain-lain di kebun gitu kan untuk saya rebus, saya makan gitu kan. Ya supaya saya tidak terlalu kayak Edis gitu kan minta itu kan kayak sarang penyamun gitu. Gitu ya. Paham ya? Edis tidak pernah makan, kalian kan sudah di Jerman, di Amerika. Jadi nggak makan lagi jagung sama ubi. Ya, silakan. Ya namanya orang bekerja kebun gimana sih?
Orang kalau kerja kebun ya kayak gitu. Gak kayak Edis kan, cuma kasihan, kasihan. Halo, halo. Aduh, suara anak-anak keluar ya. Ngatain orang kerja aja kerjamu, ngatain ya. RK jago fitnah lah. Edis kan suka minta pasang nomor berrekening BRI kayak saya kan. Masa itu tidak minta? Minta juga lah itu. Ya, pakai belangkon. Maafkanlah kami ya Romo yang nggak kuat ya. Silakan bagi. Oke, kita itu hanya intermezzo. Intermezzo supaya kita ketawa-ketawa, itu iklan supaya kita ketawa-ketawa. Sekarang kita saatnya serius. Silakan bagi pendukung-pendukung atau siapapun yang ingin tanya iman kekristenan, silakan naik dan mari kita berdiskusi bareng-bareng di sini. Ya, ingat malu bertanya tersesat di jalan, tidak mau bertanya pasti kau tersesat terus. Silakan bagi para pendukung Edis ini. Edis atau siapapun silakan atau orang Kristen lah lebih umumnya silakan naik ke atas dan kita berdiskusi. Kak Veto terima kasih, saya persilakan untuk para ini suara anak-anaknya power ya. Ya, suara anak-anaknya jauhi dulu. Shalom. Shalom, Mereka. silakan. Apa kabar? Puji Tuhan baik, bagaimana? Silakan nyalakan kameranya. Islam atau Kristen? Sama kayak abang, Apa itu? Katolik. Oh ya bang, oke bang, maaf suara anak-anak bang ya, suara anak-anak bang. Nanti saya kena pelanggaran. Kalau naik ke atas teman-teman paling kurang jauhi dulu suara anak-anaknya ya, jauhi dulu suara anak-anaknya. Kalau ada suara anak-anak nanti saya nggak, akun saya nanti kena pelanggaran terus ya. Saya juga berusaha untuk kalau nyemok saya tarik ke sebelah gitu ya. Ya saya pakai ini aja lah, salam frater ya, ya. Oke, saya persilakan bagi para kalian, para ini ya, para teman-teman Kristen. Ya, silakan naik dan bertanya iman Kristen. Sudah saatnya saya serius. Tadi hanya sebatas intermezzo supaya kita tertawa-tertawa, tapi jangan typing galon nanti saya. Sabar, aku tanya Frater Kamen. Frater Kamen, halo. Yuk, pagi Bang Yerka. Pagi, Frater. Aku mau tanya nih. Hah? Frater kan udah mau jadi frater, nanti pasti jadi pastor kan, jadi romo gitu kan. Ya, hah? Kalau frater lihat galon, frater udah di tahap sudah tahan tertawa atau masih belum? Atau Melihat galon. Nah, Oh, biasa aja sih. Biasanya kan untuk isi air di komunitas di Refter biasanya. makin frater omong begitu. Masa itu anak ada segato anak kurang ajar siapa yang edit video pendeta Melatok minum pakai air galon itu? Hah? Benar? Ketik Benar nih. Iya, udah lihat belum fotonya? Oh, saya belum dapat tuh. Saya kan taunya kan Mel Ato kan pakai gas putih itu. Tapi kalau pakai galon saya kurang tahu. Ada fotonya. Tapi mereka bilang saya ngedit, bukan saya yang ngedit. Ini mereka typing. Saya tidak ngedit itu, bukan saya. Oh. Nah, Romo Cafe bilang ayo hapus gitu kan. Hanya kan saya kan rasa nggak ini, frater. Ya. Tidak tahan toh jiwa saya meronta-ronta untuk Iya. tertawa. Ya. Karena Bang Yerka, waktu saya senai menengah dulu, saya itu di seksi Refter. Jadi saya ngerti tentang galon. Ya benar. Ini serius ya, serius. Ini serius, memang benar. Jadi saya dulu berapa tahun ya? Ada sekitar 2 tahun ya, 2 tahun itu saya menjabat ya, dipercaya sama Romo sama para pastor itu di seminari, itu jadi sex rafter. Salah satunya itu ngurus galon. Benar, ngurus galon. Karena galon kami itu Bang RK, kami rafter kan ada 2. Kau jangan bahas, nanti Romo Cafe marah kita berdua. Ini serius Bang, ini galon, cuma galon, tapi bukan ke Mel Atok lah, ngapain? Bukan ke Mel Atoknya.
Domo Cafe udah kasih itu, jangan Iya. bahas masalah air galon. Kita dua kena marah, jangan. Oh, ya udah oke lah nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas memang saya dulu 2 tahun memang saya menjabat di bagian rafter. Jadi saya seksi rafter dulu. Oh iya. Nanti carilah dia, nanti keluar dia pegang air galon. Ya, gampang lah nanti saya tengok lah. Urusan nanti mereka Bukan saya yang ngedit ya, Frater. Bukan saya yang ngedit ya. ya ngapain saya nuduh Bang RK, nggak ada guna lah. Tio kayaknya atau Edis yang teman baik dengan siapa itu? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Bener Bang, saya tadi pun saya ada di tempatnya Romo, tapi dia bilang tuh ada yang edit mail atau pakai galon pas segala macam. Iya, saya kan baru tahu pagi ini. Pagi ini baru tahu nih. Aduh, tapi bukan saya ya, itu orang lain. Serius lah kasih gift-nya itu. Kasih kupu-kupu, ini memang saya butterfly kan. Oke, kita persilakan yang sapu tangan lagi. Iya, sapu tangan lagi. Saya tidak tahu sapu tangan yang besar itu. Tahu lah. Mereka pandai-pandai ngedit barang kayak gitu ya saya juga bingung. Iya, tapi kalau saya kan refleks manusia, saya lihat foto-foto begitu kan saya pasti tertawa kan Ini gitu. pasti Bang, pasti. Pasti tertawa, refleks itu ya. Ya, maafkanlah kami awam Katolik ini yang belum bisa menahan jiwa-jiwa. Oke ya, kita santai-santai dulu ya, silakan. Sambil menunggu, silakan bagi yang mau naik dan mau berdiskusi dengan kami. Frater lagi di sekolah kah, atau gimana? Enggak, saya di rumah di rumah retret pagi ini. Di rumah bukan masih rumah singgah, sorry. Saya di rumah singgah. Jadi untuk koreksi nih, soalnya kemarin rupanya di sekolah itu hari Senin mereka sudah PAS agama yang Katolik. Iya. Nah, jadi saya sambil koreksi nih, sambil koreksi. Siap. Jangan itu anak saya yakin ini itu anak siapa itu yang edit pendeta Mel atau pegang air galon itu. Enggak tahu. Ini saya nggak tahu. Iyo, kau sembarang saja kau wala kau lah kau ini. Kau sembarang kau kau foto edit. Bisa Kalau bisa, orang Mas. Pakai kalau orang Bajawa kan wala kau lah kau itu masih mending daripada diedit pakai penguin Bang, Bang RK. Janganlah kasih ide-ide yang kreatif yang membuat OMK ini meronta-ronta, janganlah. Udah tahu kan anak-anak kita ini kan pada jiwanya meronta-ronta kan, jadi jangan. Ya, betul sih. Aduh, oke lah, itu ini ya, jangan typing galon. Ya silakan bagi ini naik tanya iman saya ya, silakan. Kami membuat tema yang cukup menarik ya, naik biar random, tanya iman saya. Silakan naik tanya iman saya. Kita sudahi ini ya. Kita sudahi ini dan kita fokus pada Jackson sibuk atau enggak? Melga. Jangan typing kurang Mel galon. Pasti Jackson yang edit ini ya Jack. Oh ya Jack. Oke. Jackson Oke. Gimana brother? Ya, saya tanya Jackson sibuk kah? Enggak juga, frater, enggak juga. Oh, ya. Saya sambil koreksi ya, sambil koreksi ini soal-soal ya. Bang RK ya. Baik. Boleh. Oh ya, Bang RK udah terima ini chat saya yang kemarin di ini TikTok. Di WA. No, yang TikTok yang akun TikTok. Oh, belum. Nanti malam lah kalau sudah sibuk. Nah, nanti cek ya Bang RK. Kemarin saya bilang saya nggak sempat. Kan kemarin Bang RK. Saya sudah baca kok. Nah, yang itu kan, yang itu. Nah, nanti malam lah saya kirimkan ya. Yang itu ya, yang 4 itu ya. Boleh. Yang materi itu. Ada materinya kan? Ada. Saya buat dalam Word. Oke, bantu saya, Pak. Ini. Oke, thank you. Ya. Thank you. Oke, teman-teman, kita mainkan teman-teman untuk mawar-mawarnya. Kita mainkan mawar-mawarnya dan juga share-share ya teman-temannya. Kita baru saja mulai live, teman-teman, dan ini saya lampu padam di sini. Udah panas sekali kegerahan.
Jangan lupa untuk repost-repost live ini teman-teman ya, di repost-repost ulang live ini dan juga share-share-nya teman-teman ya, bagikan ke 5 temannya dan juga repost ulang live ini ke show ya. Dan juga jangan lupa love orange ya bagi yang baru bergabung atau absen bagi yang baru bergabung teman-teman ya. Ya, saya persilakan bagi kalian semua ya. Saya sekarang tidak memikirkan lagi yang namanya algoritma dan lain-lain. Yang penting kamu tanya saya jawab, itulah yang saya lakukan ya. Saya tidak mau pusing lagi dengan itu ya. Udah malas saya membahas masalah itu ya, kebenar yang lain-lain. Algoritma saya udah capek ya. Saya titik di mana udah capek dan hanya mau fokus dengan mengajar saja lah sekarang ya. Ya, karena Romo juga buat ini sih apa pakernakan. Romo juga buat ilustrasi sih, dia cetak gol 8 gitu kan. Artinya dia cetak gol 8 ke Mel Atok. Pokoknya statement-statement Romo Cafe ini buat saya ngakak juga sih kadang. Ya kadang gimana sih kadang. Ya, silakan. Ya, bagi para teman-teman Kristen baik Protestan silakan naik atau pendukung-pendukung Edis ya. Pendukung-pendukung Edis silakan, saya persilakan untuk naik atau Kristen atau Protestan. Saya menyerukan atau menyuarakan bahwa kita teman-teman ya baik Katolik maupun Protestan ya, saya minta ya untuk skala prioritas sekarang saya hanya minta untuk teman-teman Protestan untuk menyadari kesesatan yang dilakukan oleh Edis TV. Ini kesesatan yang udah fatal, udah parah ya, udah parah ya. Jadi saya masih fokus ke situ dulu ya, sampai di mana saya sesuai dengan saya punya timeline untuk berhenti bahas Edis ya. Saya masih punya timeline, masih punya waktu sesuai dengan yang sudah saya jadwalkan. Sampai titik di mana saya sudah timeline saya udah terjadwal ya sesuai dengan target saya akan berhenti bahas dia dan saya akan fokus dengan saya punya misi saya selanjutnya ya. Ya, silakan untuk Adam Tata RG, silakan kamu naik, jangan cuma typing di bawah. Saya harap kamu bisa naik di sini ya. Dan juga berdiskusi dengan kami secara baik ya. Jangan cuma typing tapi untuk naik aja tidak berani ya. Ya. Saya tidak tahu kenapa kalian sebegitu. Ini saya pakai kacamata yang mana ya? Oke. Ya. Pendukung 3 Tuhan naik. Ini pendukung 3 Tuhan ya, pendukung 3 Tuhan. Karena kita ini teman-teman, kasihan loh teman-teman. Saya punya headset sudah rusak nih ya. Ya, udah panas lagi di sini, Jo. Aduh, lampu padam. Pio ini yang kali. Ya, silakan bagi teman-teman. Ini satu pun belum naik atau gimana nih? Jangan sampai saya rubah ganti akun lama-lama ini ya. Edis Tarian naik. Iya Bang Yofi, seru ya kita bahas Edis Tarian ini ya. Mau kita berhenti bahas Edis juga, itu ada video terbaru lagi tuh teman-teman. Saya juga kaget. Teman-teman, ketika saya nonton ditanya sama Islam ke Edis. Yesus itu, Maria itu hamil siapa yang ciptakan? Serius? Ditanya sama Islam, Maria itu ada tuh di saya punya ini nih ya, di saya punya feed ya. Maria itu hamil siapa yang ciptakan? Edis bilang apa? Roh Kudus yang ciptakan. Saya kaget loh. Jujur itu saya kaget sekali loh. Ini orang tolol atau gimana ini? Ya Allah. Kalian posting tuh, repost ulang rame-rame tuh video itu. Aduh, memang parah sih memang manusia ini. Memang mulutnya memang botol banget sih. Maria itu siapa yang ciptakan katanya? Katanya Roh Kudus yang ciptakan Maria hamil. Padahal jawabannya itu kan simple. Lukas 1 ayat 35, clear kan? Apa sih? Balabox kok stop ya. Kok stop ya. Ya kita share-share-nya ya. Padahal simple di situ jawabannya ya. Bahwa
Aduh, memang botol sekali memang mulutnya ini ya. Silakan bagi yang ingin naik dan berdiskusi dan menanyakan iman Kristen, saya persilakan ya. Jangan malu-malu ya. Ya, jangan malu-malu untuk naik dan tanya iman Kristen ya. Sabar, ini aku memang kena pelanggaran terus ya. Tadi malam itu kan dia masih bahas tentang Bunda Maria ya Bang Yarka ya. Kalau nggak salah ya. Masih. Sudah sakit dia kayaknya itu. Sakit dia. Lagi mungkin Bang Erka kalau saya bilang sih itu ya. Hmm. Udah mungkin nggak bisa bedakan lagi mana nasi mana sama batu. Kalau dia Iya, sakit sih dia itu, sakit ya. Sebenarnya udah clear, saya juga udah nggak mau bahas Edis, hanya saya kan punya work plan kan. Work plan dalam arti bahwa saya punya work plan, punya rencana kerja, itu saya sudah susun rapi dan saya tidak mau keluar dari work plan saya. Saya punya timeline di mana saya berhenti bahas Edis. Ya, saya punya timelinenya ya. Dan timeline saya itu harus sesuai target. Ya, paling kurang ya 40% pendukung Edis harus sadar bahwa Edis ini sesat. Saya punya work plan, jadi saya tidak mau keluar dari work plan saya. Di mana timeline saya sudah berhenti, ya baru saya berhenti bahas Edis. Paling kurang saya dapat poin-poinnya, gitu. Ajaran Edis ini harus diselesaikan. Kalau enggak merambah, kecuali ya ada inkuisisi, frater. Kalau masih ada zaman inkuisisi sih boleh. Ya, saya orang pertama yang di depan akan bilang inkuisisi Edis. kalau anda zaman itu masih ada ya Bang Erka ya, betul sih. Ya, kalau masih ada zaman itu, saya orang pertama. Jadi wajar orang Katolik pada saat itu melakukan inkuisisi, itu wajar. Iya. Karena penyesatan itu merembaknya itu kayak amuba, itu membelah. Betul. Makanya diinkuisisi aja. Ya, dan itu terjadi di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini masih ada inkuisisi dan diperbolehkan, saya orang pertama yang inkuisisi Edis dan juga pendukungnya. Itu pasti saya akan inkuisisi mereka, ya, apapun itu ya. Silakan pendukung Edis, saya persilakan untuk naik. Kamu tinggal pilih mau tanyakan ke saya atau mau tanya ke Frater atau mau tanya ke Jackson. Silakan kalian pilih mau yang mana. Kalian mau bertanya soal apa dan mau bertanya kepada siapa, silakan. Tinggal pilih saja, tanyakan ke saya, Jackson atau Kamen Rider, Frater, itu hak kalian. Hak kalian. Kita tidak memaksakan itu, ya, kita tidak memaksakan supaya tidak terkesan bahwa kita ini keroyokan. Ya. Jadi kamu tinggal pilih mau dengan siapa, ya, pertanyaanmu mau kepada siapa, ya. Kami tidak terkesan keroyokan. Kami orangnya fair. Ya, kami orangnya fair. Silakan. Sabar, Jack. Saya buat ini atur ininya gimana ya, Jack ya? Malah nanya aku yang seharusnya nanya Bang Yarka. Enggak atur gede-gede ini, ya Allah. Saya ini kok jadi pelangap-pelongo ya. Jadi Halo, dibagi dua Samuel. begitu ya? Dibagi dua Enggak, begitu ya di atas. Bukan bagi dua. Apa itu? Ya, salam. Shalom. Ya, silakan. Shalom Bang Samuel. Islam atau Kristen, silakan. Suara Brimo siapa itu, woi? Waduh Bang Samuel. Woi, kasih bunyi Brimo saya dulu, woi. Aduh, dia Samuel bunyi Brimo, saya nggak bunyi Brimo. Sabar ya Bang Samuel ya, saya atur dulu posisinya dengan baik ya. Bang Samuel Kristen atau bukan? Saya Kristen, Bang. Protestan atau Katolik? Protestan GPDI saya. GPDI, sama dengan Pendeta Melatok ya? Entahlah, silakan. entah sama dengan pendeta Melaton. Oke, silakan Pak. Silakan. Kan Pak Samuel, sebelumnya Pak Samuel Ya. kabarnya sehat ya? Saya kurang sehat, Pak. Saya seorang pasien HD saya. Cuci darah. Oke. Iya. Makanya tadi saya lihat tadi Pak Samuel sepertinya lagi sakit. Semoga sehat Pak ya. Tuhan selalu pimpin setiap proses penyembuhannya ya. Silakan Pak. Iya. Saya 2 kali seminggu sekarang cuci darah. Setiap hari Selasa dan hari Jumat. Baik, sehat Pak. Kira-kira apa yang Bapak ingin tanyakan kepada kami? Silakan. Begini. Semua apologet Kristen itu saya suka.
Saya suka tanpa satu orang pun saya mau menghambat mereka untuk berapologet. Saya suka, termasuk si RK ini aku suka dari dulunya. Tapi yang membuat saya bingung sekarang, akhir-akhir ini kok semua para apologet jadi begini semuanya. Itu yang membuat saya agak sedikit. Kok jadi saling sikut menyikut semuanya jadinya. Nggak bisa dibenahi sedikit kira-kira semuanya. Supaya semua orang-orang kita Kristen tenanglah. Sebenarnya semua orang kita Kristen sekarang ini nggak tenang ini. Jujur, termasuk saya. Ya, termasuk saya orangnya yang suka memuji Tuhan, suka bergereja, suka semuanya lah. Ya. Nggak ada tenangnya sekarang. Karena kenapa? Semua orang-orang yang kami percaya untuk menampung inspirasi orang luar itu semuanya saling menyikut. Jadi bagaimana ini bisa menjadi aman, bisa menjadi baik kembali? Ayolah saling mendukung saja. Jangan saling sikut menyikut lah. Aku suka, apalagi sama si RK ini kan. Dari dulu aku ini suka sama dia. Sering menjawab orang-orang yang liar, yang selalu menghina orang Kristen. Tapi kok sekarang jadi terbalik jadinya. Baik, boleh saya tanggapi, Pak? Boleh. Oke, Silakan. tanpa mengurangi rasa hormat ya, Pak ya. Kami mau saling mendukung dan saya pribadi ya diajarkan untuk ekumenis dari pastor saya di gereja. Karena pastor saya itu SVD. Ya, itu punya semangat ekumenis. Artinya gini Pak, kita ekumenis antara Katolik dan Protestan. Bahkan gereja Katolik pun melakukan konsili ya untuk menyatukan perpecahan-perpecahan yang terjadi. Kalau gereja Katolik tidak ada perpecahan sama sekali. Ya, dari sudut pandangnya, dari doktrinnya, dari pengajarannya, dari dogmatiknya, kami tidak ada perpecahan dalam hal ini. Nah sekarang Bang, kita mau saling mendukung. Ya, bahkan saya dengan Joseph, perhatikan, kami selalu menjunjung tinggi yang namanya ekumenis. Persatuan, bahkan sebelum terjadinya kisruh huru-hara seperti ini, ya kami baik-baik saja dengan Sofiatul, dengan Edis, karena sesuai dengan kesepakatan. Bang. Kesepakatannya adalah Edis biarkan saja dia sibuk dengan Islam, tanpa mengutak-atik Alkitab. Ya, itu kesepakatannya. Karena kami sudah tahu bahwa ketika Edis membahas Alkitab, itu pengajaran dalam kekristenan itu akan jadi runtuh, akan jadi rusak rasak. Ya, saya mau mendukung Edis. Secara ekumenis, saya mau mendukung dia. Apa yang dia lakukan, saya mau mendukung. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah saya tidak akan mendukung Edis. Saya tidak akan mendukung Edis kalau statementnya ada 3 Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak setara dalam keontologisannya, keilahiannya, penyalipan rencana iblis. Bagaimana mungkin saya mendukung dia? Kalau saya mendukung dia, berarti saya mendukung statement dia. Dan statement dia itu keluar daripada jalur kitab suci itu sendiri. Karena kitab suci tidak pernah mengajarkan ada 3 Tuhan. Kitab suci tidak pernah mengajarkan Tuhan. Kitab suci tidak mengajarkan Yesus punya Tuhan. Kitab suci tidak mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Edis. Jadi bagaimana kalau saya mendukung Edis? Berarti saya mendukung penyesatan dia. Saya harus melawan Alkitab. Saya harus melawan kitab suci. Sementara kitab suci bilang apa? Meskipun ada malaikat yang memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia, Maranatha. Amin. Ya. Jadi kalau kami memberitakan tentang Injil, Injil yang kami beritakan ini, apa yang kami beritakan? Yang kami beritakan adalah kitab suci secara tertulis.
Tetapi yang kami beritakan juga secara lisan sesuai dengan 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kepada ajaran yang kamu terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Baik secara lisan itu secara lisan itu kita belajar tentang katekis tentang tradisi gereja. Karena kata Tritunggal secara eksplisit tidak ada dalam Alkitab. Natal tidak ada dalam Alkitab. Paskah tidak ada dalam Alkitab. Tritunggal tidak ada dalam Alkitab kata secara eksplisit. Kamu temukan itu di dalam tradisi. Dalam gereja, tradisi gereja. Ya. Jadi yang diberitakan oleh Edis ini di dalam tradisi lisan maupun tertulis tidak ada. Jadi kami mau saling mendukung, saya mau mendukung Edis. Tapi bagaimana mungkin saya mendukung sesuatu yang tidak seharusnya diberitakan? Gitu Pak Samuel. Silakan, tanggap. Ya, baiklah RK, sekali lagi terima kasih banyak atas penjelasannya. Namun apapun ceritanya, sebagai orang yang selalu mempercayai kalian sebagai apologet Kristen, saya selalu mengharapkan dari sini, dan bukan hanya saya, mungkin saudara-saudara kita juga yang lain mengharapkan agar semua yang namanya masalah sentimen yang terjadi selama ini ya bisa mulus kembali seperti dulu, bisa baik kembali ya, agar semua para apologet tidak saling menyikut, tidak saling Seperti itu Pak Samuel ya. Kalau mau tidak saling menyikut, dulu Pak, saya katakan ya, dulu kami itu Pak, ketika ekumenis dalam satu room, satu komal, baik Katolik maupun Protestan, tidak ada tuh perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat tidak membuat kami itu saling sikut menyikut. Habis di situ dulu. Tapi sekarang, ketika orang berbeda pendapat dengan Edis dan mengkritiki ajaran Edis, yang dilakukan itu apa, Pak? Doxing yang dilakukan oleh Reda Marbun. Nah, ini tidak sehat. Tidak sehat. Orang Kristen diajarkan untuk mendoxing. Bukannya diajarkan kitab suci, malah mendoxing orang. Harusnya Edis menegur tuh. Dia punya hak atas hal itu, Pak Samuel. Waduh. Saya mau keras juga tidak bisa, orang lagi sakit. Ya Allah. Ya memang pedes. Ya jadi kalau kau bilang saya tanya dulu. Jackson, kamu mau nggak mendukung Edis? Oh lagi telepon dia. Ya sebenarnya begini ya teman-teman ya. Sumber pertama kenapa terjadi problem di antara ruang lingkup internal kekristenan khususnya apologetika, karena gini loh, kita tidak menafikan teman-teman bahwa memang antara Katolik dan Protestan ini kan memang sensitif Bang RK ya, sensitif sekali. Makanya saya juga teman-teman Bang RK, Bro Joseph, Frater juga ini, kami itu berusaha untuk netral, berusaha untuk sangat rapi sekali ketika menjelaskan tentang iman kekristenan. Nah, tapi apa yang Edis TV lakukan? Ada banyak hal yang Edis lakukan itu yang kemudian mencederai iman kekristenan. Banyak sekali loh. Ya. Apakah ketika iman kekristenan ini diobok-obok oleh Edis TV kita harus memilih diam? Ini kan salah. Kalau kita diam dalam kesesatan, maka kita tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Ya. Jadi seperti Bapak tadi, Bapak kalau masih dengar Pak, jangan pernah Bapak itu diam, disenangkan dengan khotbah-khotbah yang sangat begitu menarik, tetapi ternyata ketika ada ajaran yang sesat menyusupi internal kekristenan, kita hanya diam, itu salah Pak. Jadi jangan pernah menilai Bang RK, Joseph, kemudian Kak Agatha juga. Jangan pernah menilai ketika ada apologet Kristen itu memberikan nasihat atau kritikan itu menunjukkan bahwa Bang RK ini pansos gitu kan. Bang RK ini ingin berusaha untuk menjatuhkan karirnya Edis TV. Enggak.
Karena di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, kita itu sebagai umat beriman itu teman-teman diajak untuk saling menasehati di dalam kebenaran. Ya. Dan kalau Bang RK yang disampaikannya itu benar dalam iman kekristenan, sebenarnya Edis TV itu harus punya jiwa yang besar untuk mengakui bahwa saya ini salah. Sesimpel itu kok. Sesederhana itu kok. Saya ini salah. Teman-teman tahu nggak? Saya itu ketika menjelaskan tentang iman Katolik secara fundamentalis itu ada bahasa saya itu yang sedikit salah. Dimana saya itu sedikit mengutip perkataan Bapak Gereja dari Santo John Chrysostomus tuh. Lalu kemudian ada bahasa saya sedikit yang salah. Saya ditegur tuh sama Coach Charles tuh. Saya mengakui bahwa yang saya sampaikan itu memang salah. Jadi menjadi seorang apologet itu dibutuhkan rendah hati dan jiwa yang besar untuk mengakui bahwa ya saya salah. Saya benar begitu. Nah yang menjadi problem ini teman-teman, Edis TV itu sudah tahu salah. Bukan dia mengakui bahwa dirinya itu salah dengan apa yang dia sampaikan, tetapi dia itu mencari pembenaran. Ini yang nggak benar. Mencari pembenaran. Dan orang-orang Kristen yang merasa dekat dengan dia, seharusnya Anda itu menasehati dia. Bukan malah membela Edis TV ini. Ini kan yang dilakukan oleh yang katanya senior kan. Nah orang-orang yang sudah melakukan kesalahan tetapi dia membenarkan apa yang dia lakukan dan didukung oleh kelompok-kelompok yang katanya senior teman-teman. Ini yang mengakibatkan Edis TV itu bertingkah jauh lebih dalam lagi. Jadi ibaratkan dia tuh cek ombak teman-teman. Dia tes ombak nih. Dia sudah berapa kali loh tes ombak itu. Dan apa yang dia lakukan, semua orang yang menjadi pengikutnya dia tuh tetap mengiyakan loh apa yang dia sampaikan. Sekalipun itu salah. Nah ini juga membuktikan nih bahwa banyak orang Kristen yang secara tidak langsung tanpa dia sadari, dia sudah menggantikan sesembahannya itu menjadi Edis TV. Oh iya loh. Parah banget loh. Oke, kita sapa dulu Raden. Halo, Shalom. Kita ngomong baik-baik, halus-halus, nada di bawah ya. Iya. Oke, abang Kristen atau bukan? Memberitakan firman kan bukan menjelekkan orang. Sabar bang. Sabar ya. Memberitakan firman nggak ada Ya sabar, menjelekkan jangan langsung orang. ngegas bang. Nggak ngegas saya. Ya gini lah, biar enak. Kita tak kenal maka tak sayang lah. Ya. Bukannya Sabarnya lah, biar kita diskusinya ngomongnya teratur lah ya. Iya, Bisanya, dari dulu Mamang? lihat kok. Cuman itu aja nggak ada Ya lagi. bisa, Mang. yang Bisa lain. nyamang. Bisa. Hah? Bisa nyamang. Kita diskusi baik-baik. Satu bicara, satu Bisa, diam. tapi yang pakai data, yang pakai Oke, pakai data. logika aja. Oke, baik. Saya suka yang pakai data, Mang. Ya. Jadi gini, Ya. Mang. Ya. Kita langsung saja ya. Coba sabar ini. Siapa ini di bawah nih? Mana nih ya? Mana si Erlin ini? Hilang dia nih. Oke. Jadi gini, Amang. Ketika kita berbicara data, Bang RK ketika menyerang ajaran Edis laiku ya. Nanti saya kasih waktu lain untuk berbicara juga. Ya. Ketika kita bilang pakai data, berarti ada indikasi. Indikasinya ada indikatornya. Ya. Artinya ketika saya menyerang ajaran Edis dan saya bilang itu sesat. Sekarang gini nyalai. Ketika Edis bilang ada 3 Tuhan lah, kita mulai dari situ. Secara Alkitab dan juga secara ajaran bapak-bapak gereja, ada nggak Lai? Pakai data ini Lai. Silakan. Udah? Silakan. Iya. Jadi kalau ajaran Edis nggak ada, ajaran Tuhan Yesus yang ada. Jadi kalau nggak ada di Alkitab, jangan dibilangin, jangan menghakimin orang kamu. Tuhan Yesus yang bisa menghakimin. Itu aja lah, sadarlah kalian. Kalau sama-samanya kita dari Alkitab. Sampai kapan kalian kayak begitu? Banyak yang nonton muak itu, bosan aja tuh nonton. Ya beritakan firman aja lah. Udah jelek kita nanti Gini, di mata Lai. orang itu. Kita pada esensinya aja Lai. Ya kan Udah kita jelek, beritakan tadi. firman ini Lai. Ya, Iya, Amang. udah jelek. Di RT sebelah itu udah jelek kita itu. Gini Amang.
Yang saya tanyakan itu, kalau memang kita beritakan firman, ya Mang ya, beritakan Ya, firman. Edis memberitakan firman. Oke, saya ikuti namanya. ya, Firman yang diberitakan oleh Edis adalah tentang 3 Tuhan. Contohnya kayak begitu. Kan ada tuh VT-nya. udah. Sabar Amang, sabar. Nah, lanjut Pertanyaan terus. saya tadi Amang, adanya di dalam Alkitab atau ajaran gereja tentang 3 Tuhan. Gini ya, saya jawab ya. Silakan. Jadi cuman kita beritakan firman lah. Tuhan itu nanti yang menghukum siapa yang salah di kita semua. Bukan kita yang menghakimin. Kita beritakan aja lah. Tuhan nanti yang melihat. Tuhan Yesus kan hidupnya. Nggak perlu kita bela-bela Tuhan Yesus nanti yang siapa yang salah di antara kita. Itu aja umatnya. Jadi kalau mau rame penontonnya, beritakan firman aja Barka. Udah bagus kok. Saya tidak cari penonton Amang. Amang tahu. Ya terserah. Ini Amang. Sebelum Edis itu view 10.000, Amang tahu saya ini view-nya juga 10.000 ke atas. Dia masih 2.000. Iya, Itu aku 2 tahun anggap lalu ya. Jadi Jadi saya itu udah di titik di mana Amang, udah tidak lagi memikirkan view. Yang saya mau itu adalah pewartaan, pengajaran. Saya mengkritiki dinamika dalam sosial media. Saya mengkritisi pengajaran-pengajaran. Yang kutanya itu Amang, ya Amang ya. Yang kutanyakan itu adalah adanya pengajaran Edis tentang 3 Tuhan dalam Alkitab, dalam Bibel. Jadi RK yang memberitakan firman juga dari murid Tuhan Yesus pun ada yang salah, ada yang benarnya. Tetap namanya manusia. Jadi Tuhan itu nanti Tuhan Yesus yang menilai kitanya. Jadi saya cuma menegur aja, selanjutnya terserahlah. Berarti Tuhan kalau yang misalkan ada ajaran sesat yang dikabarkan, kita hanya diam saja ya Pak Raden. Biarkan sajalah Kita cuma begitu ya. memberitakan aja, menjelaskan aja, jangan menuju ke sana sini, jangan. Kita memberitakan yang sesat begini, yang benar begini, itu aja udah Berarti selesai. ketika Bang RK mengatakan bahwa statementnya Edis TV yang mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah 3 Tuhan, menurut Pak Raden itu ajaran yang sesat tidak? Bukan maksudnya menuju si A, si B, gini aja. Enggak, saya beritakan enggak aja. berbicara pribadi. Listen to me. Perhatikan, Kalau saya tidak bertanya dengan pribadi. Yang saya pertanyakan itu gagasannya. Contoh begini. Edis TV mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 3 Tuhan yang memiliki substansi atau ousia atau keberadaan ilahinya yang berbeda. Ada hierarki. Bapa lebih besar, sang anak lebih kecil daripada Bapa. Menurut Anda Pak Raden, gagasan itu, dengarin pertanyaannya, gagasannya bukan pribadi. Gagasannya itu atau ajarannya itu menyimpang atau benar? Kalau udah selesai, Silakan. sesuai Alkitab aja lah, apa yang tertulis di Alkitab. Kan Tuhan Yesus bilang ada tertulis, kan gitunya. Iya, makanya menurut Alkitab itu benar atau Gini, tidak? Amang Bukan ya. ada yang ditafsirkan, bukan. Ya makanya gini Amang dengar baik-baik. Beda. Adanya, makanya pertanyaanku dari tadi loh Amang. Ajaran Edis tentang 3 Tuhan itu adanya di dalam Alkitab. Adanya. Yang jelas Tuhan Yesus yang tahu nanti RK. Alkitab sudah Saya nggak omong, bisa Alkitab dulu. sudah bilang Amang. Alkitab Ya, bilang jelaskan tidak ada 3 saja. Tuhan Amang. Jelaskan saja, silakan. Iya, makanya ku jelaskan. Iya, Tuhan Yesus yang melihat nanti. Makanya Kita nggak gini, bisa Amang. menghakimi. Makanya gini Amang. Ketika kita memberitakan Injil ini kepada banyak orang, terlebih kadron ya, yang kita beritakan itu bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan Amang. 1 Allah. Makanya jauh sebelum ya kadrun itu mengucapkan bilang 1 Allah Amang, kekristenan sudah terlebih dahulu mengucapkan la ilaha illallah Allahul Ahad. Bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang Esa. Jauh sebelum itu. Nah, datanglah Edis dengan pengajarannya, Mang. Ya, Alkitab bilang 1 Allah saja. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu 1 Allah, bukan 3 Allah.
Ya, Matius 28 ayat 19. 1 Korintus 8 ayat 6. Itu satu Allah. Datanglah Edis bilang ada 3 Tuhan. Nah ini Amang, ini bertentangan dengan kitab suci Amang. Iya, yang tertulis itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang Itu satu tertulis. Allah atau Jadi- 3 Allah Amang? Jadi nggak ada tertulis itu Tritunggal, nggak ada. Oke, sekarang gini Amang. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Betul? Ya, Nah, Alkitab itu hasil dari konsili, betul? iya betul itu. Oke, konsili Bapak-Bapak Gereja Katolik. Tritunggal, kata pengajaran Tritunggal ada dalam Alkitab. Tetapi kata Tritunggal secara eksplisit tidak ada. Ya, Oke. Kata Tritunggal secara eksplisit kita temukan di dalam konsili. Ingat, Alkitab hasil konsili, Amang. Tritunggal, kata Tritunggal konsili. Nah, sekarang gini, Amang. Inilah yang penting yang namanya tradisi gereja. Ketika Amang mengatakan kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, berarti Amang juga tidak boleh pakai Alkitab karena dua-duanya ini hasil konsili. itu kan dogma-dogma itu tradisi itu. Yang jelas yang Maksudnya biblikalis. dogma apa Amang? Makanya kutanyakan Tritunggal ini Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau tidak menggunakan kata Tritunggal Amang, Amang mau menjelaskan Allah yang Esa itu yang bagaimana Amang? Aku tanya dulu Amang. Allah yang Esa itu dari Bapa surga. Itu aja. Apakah Allah yang Esa itu hanya Bapa? Yang datang dari Bapa di surga. Maksudnya Yesus Allah dan yang Roh Esa Kudus. ini apakah hanya Bapa saja? Itu jawaban saya. Itu yang datang Nah, dari Bapa. Edis pun sama. Bahwa Allah yang Esa ini hanya Bapa. Sementara Alkitab mengatakan Allah yang Esa itu adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah inilah yang saya bilang Amang. Laiku ya. Bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah Allah yang Esa. Kejadian 1, 2, 3. Itulah yang dikatakan Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1 Yohanes 5 ayat 7. Itulah Allah yang Esa. Kalau Amang mengatakan Allah yang Esa itu hanya Bapa saja, ini jatuhnya ajaran Nestorius, Bang. Ajaran Arianisme. Udah campur Dengar aduk di situ. dulu, RK. Yang datang dari Bapa Allah. Nggak ada yang ilah yang lain, yang selain datang dari Bapa di surga. Ya Tuhan Yesus, Roh Kudus. Itu yang dimaksud. Oke, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu Yang datang dari Bapa di surga. oke, itu sahakekat atau tidak? Yang tertulis aja di Alkitab. Yang Masalah tertulis di hakikat, Alkitab itu sahakekat ontologi. atau tidak? Yang hakikat, ontologi, duinatur itu orang sekolah teologi aja lah. Ya makanya aku tanyakan, sehakikat atau tidak? Aku tanya, itu sehakikat. Persoalannya adalah Amang, persoalannya adalah ketika Edis mengajarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu tidak sehakikat. Terpisah pengajarannya. Terserah itulah. Bang Reka gini, mudahnya gini aja. Bang Raden Bukan Agus yang ini. RK. Jadi kan Bang Raden Agus kan bilang tadi itu untuk STT kan, sekolah teologi ya kan? Betul? Jawabannya kayak gitu tadi. Semua gitu ya. Ya, oke. Gini, dengar. Saya simpel aja Bang Reka ya. Bang Raden Agus, ya, dengarkan saya. Oke, dengarkan ya, baik-baik. Kan ada dituliskan seperti ini. Apakah Yesus itu Bapa? Ya ini jangan-jangan Wanas nih Bang RK, kita belum tanya tadi nih. Jawab yang nggak ada di Alkitab. Ya, gini. Makanya jawab saja. Apakah Yesus itu Bapa? Yang di Alkitab nggak ada ditulis begitu. Yesus berdoa kepada Bapa. Ya, Yesus ya. diserahkan Yesus kepada berdoa Bapa. kepada Bapa. Apakah berarti Yesus itu Bapa? Itu ada tertulis di Alkitab. Iya. Itu aja. Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Apakah berarti Yesus itu Bapa? Itu jawab aja dulu itu. Panjang Iya. itu jawabannya. Yesus berdoa Yesus kepada Bapa. Ini dengar. Apakah gini? Kan tadi kan ada mengatakan, ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Oke. Pertanyaan yang menjadi preferensinya adalah apakah Yesus itu Bapa? Saya nggak bisa jawab di luar Alkitab. Itu aja. Oke, lanjut. Oke.
Yesus mengutus Roh Kudus. Apakah Yesus itu Roh Kudus? Makanya saya nggak bisa jawab kalau nggak ada di Oke, Alkitab. sudah dua. Terakhir, ini terakhir dari saya. Yesus adalah firman yang Allah yang hidup. Firman yang telah menjadi manusia. Apakah Yesus itu firman? Yesus firman ya. Nah, apakah Yesus itu Bapa? Apakah Yesus itu Roh Kudus? Kembali lagi. Di Alkitab tertulis Yesus firman. Frater, boleh izin masuk, Frater? Sabar, Oke, silakan. Oke. sabar, cek. Ya, oke. Bang Raden, Yesus itu sang firman atau firman? Yang jelas firman Bapa lah, Bapa di surga. Udah clear sih. Kalau Bapak Raden bilang itu firman Bapak, Yesus sang firman atau firman? Makanya Bapa berkenan kepada firman-Nya. Waduh, tidak memahami. Ini kacau ya Pak Raden ya. Anda tadi mengatakan kitab suci itu tidak pernah menjelaskan kehakikatannya Yesus dengan Bapa. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Bang RK. Tadi kan Bang RK bertanya kepada Anda, apakah Yesus dengan Bapa itu sehakikat? Anda mengatakan, oh bahasa hakikat, bahasa keberadaan, itu tidak ada dalam kitab suci, cuman hanya ada dalam STT. Anda yakin? Jujur aja Anda saya. yakin? Saya nggak pernah belajar sekolah teologi. Gitu aja. Enggak, kita enggak berbicara tentang teologi. Saya tanya dulu Pak Raden. Kitab suci kita perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa apa? Ibrani. Bahasa Ibrani saja. Awalnya Ibrani. Perjanjian baru, Pak. Ibrani ya? Apapun Ibraninya. Ada. Astaga. Pak, ini pengikut ini ya, pengikut bahasa Ibrani ini, Masoretik. Nampak kok. Pengikut Masoretik itu. Ini kacau ya, Frater. Kau dengarin ya. Kau mengatakan Tritunggal itu tidak pernah tertulis dalam kitab suci. Kau dengarkan ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 yang dibacakan Bang RK. Saya bacakan dalam bahasa Yunani. Hoti tres eisen, hou martiontes, ene a urano, hopater, hologos, kai to hagiona pnauma, kai hauto, autes hen eis. 3. Dalam bahasa Inggris apa, Pak Raden? Jadi saya dinaikkan ini cuma Dalam di itu bahasa ya. Inggris 3 itu apa? 3, betul? Supaya tiga ini Kenapa lari? Kenapa lari? Namun ada 3. Namun ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan 3 ini adalah apa? 1. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata hen. Hen itu adalah 1 yang bersifat jamak, yang umumnya itu dinisbatkan kepada hakikatnya Allah. Makanya kau belajar. Yang kedua, kalau kau mengikuti statementnya Edis TV, maka di dalam Matius bab 28 ayat 19, ya, bukan onoma, ya, tetapi onomata. Kalau ada 3 Tuhan. Buka ayatnya Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7. Namun ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan 3 pribadi ini adalah 1. Apa? Kutanya dulu, Raden, kamu gereja apa, Raden? Saya gereja Kristen lah. Kristen apa? Dibaptis di mananya kamu? Gak perlu tahu RK, jangan sampai larinya. Saksi Jehovah toh? Kamu enggak. Memang kau saksi Jehovah. Ini bingung ya, Bang RK ya. Kenapa ya orang-orang seperti mereka ini malu mengakui gerejanya? Gereja Ya, itu aib kah? Karena kalau mereka mengaku mereka saksi Jehovah, mereka mengaku gerejanya, itu ketahuan saksi Jehovah, Jack. Kayak Edis kan malu mengakui gerejanya apa. Ditanya gereja apa, dia bilang pokoknya Tuhan Yesus. Pokoknya Tuhan Yesus. Nah, orang saksi Jehovah itu kalau kalian mereka pergi ke rumah-rumah, Jack, kalau kamu pernah dikunjungi. Iya, dia setiap rumah kan dia ketuk pintu. Ya. Kami adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, gitu. Itu caranya. Kami pengikut Tuhan Yesus. Saksi Jehovah itu akan begitu. Ya, Gereja apa? begitu. Kami ini pengikut Tuhan Yesus. Jawabannya kayak begitu. Jadi hati-hati. Edis itu saksi Jehovah, teman. Ya, dia menyamar seperti serigala berbulu domba itu. Ya, jadi hati-hati dengan ajarannya Edis ya.
Jangan sampai kalian menyimpang. Bahaya itu edis itu. Ya, 600 orang jangan lupa absen-absen ya, dan juga repost ulang live-nya ya di absen-absen. Halo? Ya, Islam atau Kristen? Rasa Sare? Ah, ini orang Ende ini kayaknya ini. Padahal ya teman-teman ya, misteri kebagaimanaan Allah itu dinyatakan oleh Kristus melalui amanat agung yang dia sampaikan di dalam Matius 28 ayat 19. Itu selesai loh. Ya. Makanya dia mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata onoma. Kalau Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu adalah 3 Tuhan seperti statementnya Edis TV, aturannya dalam bahasa Yunani menggunakan kata onomata. Kita sapa dulu, Jack. Halo, Evan. Kristen atau bukan? Ya, halo. Saya Katolik. Oke, mau nyampaikan apa, Bang? Biar enak, Bang. Kita cari yang kesepakatan. Soalnya saya bukan waktu untuk katekesis soalnya. Gimana, Bang? Ya, saya mau bertanya, saya minta penjelasan dari Bang RK. Mau bertanya soal apa? Nanti ada time-nya, Bang. Time sekarang ini sesi untuk Edis dan juga pengikutnya. Nanti kita masuk ke time untuk katekesis. Saya ada time-nya, Bang. Betul-betul saya kejar jadwal juga. Bukan, Mungkin malam yang itu saya ada bingung sesi begini, tanya Bang. jawab. Yang saya bingung begini. Ya, malam nanti ada sesi tanya Ya, jawab. yang saya bingung begini, Bang. Yang Ya, Edis bilang ada 3 Tuhan nih, Bang. Jadi saya pun bingung bagaimana itu. Ya, itu tidak benar, Bang. Ya, nanti malam coba Abang coba nanti tentang 3 Tuhan itu nanti kita jelaskan. Stay saja di room ini, nanti kita jelaskan di sesi akhir, Bang. Ya, kita nanti akan Oke, Bang. jelaskan Siap, di Bang. sesi Siap. akhir. Dan di YouTube juga saya sudah kasih pengajaran apakah 1 Tuhan atau 3 Tuhan, atau di TikTok saya ini itu sudah pengajaran lengkap tuh. Tentang pernyataan Edis 3 Tuhan beserta dalil-dalilnya semua. Abang cek itu ada VT saya apa tentang 3 Tuhan, itu ada tuh di bawah di VT saya ya, Bang ya. Jadi gereja Katolik tidak mengajarkan Oke, 3 terima Tuhan. kasih, Bang. Terima kasih. Ya, ada VT saya lengkap di bawah tuh. Iya, Bang. Iya. Saya hanya mau menghancurkan psikis mereka aja dan juga pola pikir mereka aja ini sekarang. Ya, makasih, Bang ya. Time saya sekarang ini hanya mau menghancurkan psikis mereka karena saya sudah menjelaskan, kami sudah menjelaskan secara berulang kali. Ya, ingin kasih mengerti saja yang tidak percaya, yang percaya 3 Tuhan dan lain-lain itu kita kasih mengerti. Ya, kasih mengerti. Ya, doa aku percaya itu sudah selesai sih. Kalau direfleksikan dengan baik-baik. Untuk apa kau doa aku percaya tapi kau tidak refleksikan iman rasuli itu? Iman rasuli saja sudah menjawab bahwa Edi sesat loh. Doa iman rasuli itu saja sudah menjawab bahwa Edi sesat loh. Kemarin saja Edis bilang apa? Itu ada VT saya itu. Dia bilang apa? Ditanya sama Islam. Siapa yang menciptakan Maria? Yesus sampai Maria hamil. Roh Kudus yang menciptakan katanya. Gila sih memang ini orang-orang ini. Hancur total semua. Hancur total. Ini Mina ini putar-putar terus ini dia. Mazmur, mutar-mutar Mazmur. Perbaiki sinyal-sinyal kalian untuk perbaiki naik ke atas. Ya, mulutmu itu, Mas. Ya memang mulut saya memang seperti itu. Saya udah bilang saya tipikalnya kan destroyer, penghancur. Tipikal saya kan destroyer, bukan tipikal saya itu seperti ini, enggak. Saya punya tipe tersendiri. Ya karakter saya ya destroyer, penghancur, bukan yang lain-lain. Ya silakan naik. Ya saya tidak mau neko-neko dengan yang lain-lain ya. Jadi tipikal saya itu adalah destroyer. Ya, statementmu itu saya destroyer, saya tidak peduli dengan kalian. Ya, mau kasih saya donasi banyak ke apa ke I don't care. Selamat siang Bang Eka, Bang Jackson. Ya, Islam atau Katolik atau Kristen, Bang?
Kristen, Kristen Katolik atau Protestan? Protestan, HKBP. Oke, baik. Silakan Pak. Apa yang ingin Anda tanggapin Pak? Silakan. Tadi kan sedikit dulu bertanya sebelum kita lanjut. Kalau tadi pembicaraan pertanyaan Bang RK ke yang naik kan tadi, apakah Yesus itu tentang Tritunggal tadi, Sang Firman atau Firman gitu, pengen nanya. Sang Firman atau Firman? Berarti Bapak ngeh ya. Silakan. Dengan pertanyaan saya. Gimana? Berarti Bapak ngeh dengan pertanyaan saya. Apa Yesus itu Sang Firman atau Firman? Iya, mau bertanya dulu. Ya, Yesus adalah Sang Firman, hologos Pak. Sang Firman. Ada definite article Sang Firman. Makanya di dalam sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, hologos. Sesuai dengan Yohanes 1:14, hologos. Sang Berarti Firman. berarti yang di perkataan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah, berarti Sang Firman maksudnya ya? Ya, terjemahan Indonesianya itu, makanya saya kadang sepakat. Kadang terjemahan Indonesia ini, kita kalau lihat, hampir sama dengan terjemahannya si Saksi Jehovah, Pak. Ya, makanya itu saya perdalam tadi. Kadang juga kita kan terus terang saya walaupun saya di gereja, saya selalu mengaku hanya bimbingan Roh Kudus, tapi nggak bakal bisa saya mengerti semua tentang isi Alkitab. Semua ini ya, maksudnya semua. Kita kan nggak tahu ke rahasia Allah semuanya, segalanya bagi isi Alkitab. Percis gitu loh, seperti kemauan Allah. Makanya tadi saya tanya, kalau merujuk ke Yohanes 1 ayat 1 itu kan tentu jadi firman gitu, bukan Sang Firman. Kira-kira begitu Bang RK. Sang Firman dia. Harusnya Sang Firman pada mulanya. Ya, jadi pribadi kedua, Pak, di situ, Pak. Nah, gini, Pak, nih ya. Jadi kebanyakan orang seperti Edis ini, Pak, ini berusaha untuk menghancurkan kitab suci dengan terjemahan baru mereka. Ini kitab Saksi Jehovah, Pak. Bapak perhatikan baik-baik. Jadi hati-hati, Pak. Ini, Pak ya. Saya besarkan ya, Pak ya, sahabat ya. Ini kitabnya Saksi Jehovah, Pak. Ya, ini jw.org, ini kitabnya Saksi Jehovah. Pada mulanya firman. Ya. Firman, pada mulanya firman itu ada. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu, perhatikan Pak, adalah suatu Allah, Pak. Ya, kalau dalam bahasa Inggris ini AE. Itu berarti Allah yang huruf kecil ini adalah ciptaan, karena di sini Berarti Allah yang huruf kecil ini diciptakan oleh Allah yang huruf besar. Nah, pemahaman Edis itu adalah Allah ini hanya Bapa. Jadi firman itu bukan Allah. Firman itu ciptaan Allah, sehingga firman yang diciptakan oleh Allah huruf besar ini, memang Allah huruf besar ini adalah suatu Allah. Gitu, Pak. Berarti kita Kristen Protestan tentu kan sama Katolik sama Tritunggal. Berarti berbanding terbalik ya, sama poin keduanya, sama mereka jadi kecondong kayak pengertian saudara Muslim ya ciptaannya. Kira-kira begitu tadi yang dibacakan ya. Iya, betul sekali Pak. Kira-kira seperti itu. Makanya kami itu Bapak sudah tua, Bapak Roh Kudus menyertai ya. Makanya itulah yang kami melakukan pengajaran dan menyerang ajaran Edis TV, Pak. Karena ajaran Edis TV, dia mengatakan Yesus itu Allah, tapi secara suara kita dengar bahwa Yesus Allah, tetapi secara kata Yesus itu Allah yang diciptakan, Pak. Ya, udah dapat tadi poinnya, ya. Sesuai. Itulah ajaran Edis TV, Pak. Tapi sedikit Bang RK ya, kalau saya kan jujur, saya belum pernah buka room, buka langsung komal, tapi saya mengamati, mengikuti semua apologet Kristen sama apologet Muslim. Dan jujur, ini cerita dulu sedikit ya, baru nanti ke poinnya ya. Baik. Nah,
Mau naik saya ke Rasid, mau naik ke Juma, mau naik ke Ustadz PI, udah duluan dipanggil, Bang, udah ngopi belum, sehat. Ya, itu maksud saya karena saya menyuarakan sesuai ajaran Kristen, Kristus gitu loh. Jadi nggak bakal mereka mau tegang. Nah, kedua, nah saya amati di Kristennya, aduh luar biasa. Saya sangat bangga apologi-apologi kita. Saya jujur ya, eh, hanya dua, semua sih mereka pemberita Injil ya, mau siapa sih teman teman RK yang dekat itu, si Joseph. satu lagi ada, ya itu udah tahu kalau Joseph, satu lagi yang rada cadel. Oke, oke. Oke. Walaupun itu banyak mereka, apologet kita, saya jujur ya, awalnya saya itu paling ke RK sama ke Edis, nontonnya itu kalau live ya pasti antara dua itu gonta-ganti. Maksud saya gini, kita bangga. Bahkan puncak saya waktu melawan sama Juma di Superboy. Dari awal saya ikutin, pokoknya ya jujur ini ya, bukan muji di depan RK ya. Waktu Superboy ingat kan? Waktu di Superboy RK keok lah, saya diakui apa statementnya Bang RK langsung teriak menang lah udah di saat itu. Saya Betul. dari awal ngikutin. Nah, di situ puncak saya. Itu puncak saya ya. Nah, kalau di Edis jujur bukan pengajaran tentang Kristen. Paling tentang dia ya baca-baca hadis sama Al-Qur'annya, kita akui nggak ada bisa yang membantah dia selalu kejam. Nah, itu poinnya. Nah, tapi maaf ya Bang RK, untuk saat ini tolonglah mengalah, jangan dibahas-bahas lagi tidak like nama Edis itu. Yakin aja dengan doa dan iman kepercayaan, nanti juga bangkit kok. Jangan sampai disebut lagi. Karena gini Bang RK, dia benar-benar ya taruhlah Bang RK sering bilang sesat-sesat, saya ikuti kok dari kemarin udah berapa kali dan dibuka ayatnya bahwa kita harus berani, apa yang benar itu harus kita katakan benar, yang salah itu ya kita katakan salah. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Ya itu betul. Tapi maksud saya ke depan ya kalau bisa, saya setuju nih, kita ini sebenarnya sama, bukan membantah. Saya HKBP udah tahu kan HKBP kayak mana, satu dogma kok hitungannya. Nah, mending ya kayak gini ganti-gantilah, kadang kayak saudara kita muslim boleh debat apa sama kayak gini, diupayakan yang Kristennya masuk, lama-lama Tuhan juga akan bekerja kok. Jangan disebut lagi nama-nama Edis itu. Ya terus saya begitu ngomong memang Tritunggal dibuang ke sampah, mau apa alasannya, mau dalam debat, ya saya nggak bakal. Saya juga mengikuti, nggak bakal simpati. Kedua, waktu ngomong tiga Tuhan, dari mana juga caranya saya nggak simpati. Ya tentu kan kita ya tetap Tritunggal itu ya tiga pribadi satu hakikat gitu loh. Nah, kebagaimanaan Allah cara kita mengenal, dan memang itu pasti nempel di Allah, namanya juga firman itu ya. Dia berkata ya terjadi, roh itu penyertaan buat kita. Kira-kira begitu Bang RK. Mungkin nggak usah dijawab. Ya nggak usah lah, kan udah puas, udah tahu. Nggak boleh saya tanggapi sebentar saja, Pak. Dan Sebentar. saya juga kalau naik sih tetap berbicara sesekali ke Edis gitu loh. Tapi bagi saya nggak perlu, karena kita kan tinggal di sini di Indonesia. Terus Baik, kita kan baik. satu sekte, ya. Jadi gini Bang, Pak ya, saya menjawab seperti ini Pak. Kalau saya tidak menanggapi, maka kesesatan akan semakin menjalar. Ya, Ya, betul. sama seperti yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja pada zaman itu. Kalau bapak-bapak gereja tidak menanggapi ajaran Arianisme, di sini kan ajarannya kan turunan dari Arianisme. Ya, jadi Ya. kalau kita tidak menjawab, bapak-bapak gereja tidak menjawab ajaran Arianisme, tidak mungkin ya Pak, kita sekarang bisa iman rasuli di gereja kita. Ketika kita tidak melawan ajaran Edis, bapak-bapak gereja tidak melawan ajaran seperti Edis, kita tidak mungkin dengan lantang mengatakan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Karena mereka melawan ajaran sesat pada saat itu, sehingga saat ini kita bisa lantang mengatakan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya, betul. Nah, sekarang kita tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Kalau saya berdiam diri dan tidak melawan ajaran Edis, ini berbahaya. Tetapi ketika saya melawan ajaran sesat yang dilakukan oleh Edis di zaman sekarang ini, di era sekarang ini, saya tidak tahu nama saya akan dikenang suatu saat. Tidak tahu rencana Tuhan seperti apa. Bapak-bapak gereja ketika melawan ajaran Arianisme, mereka tidak tahu nama mereka dikenang hingga sampai saat ini. Ya. Jadi ini bukan persoalan akan dikenang, tetapi dikenang pengajarannya dan perlawanannya terhadap ajaran penyesat dan ajaran bidat. Iyalah, betul betul. Kita kan bukan di dunia ini berkata, dia diperhitungkannya kita kan ke depannya kalau Betul. dunia ini. Karena saya ingin menjadi pahlawan iman, Pak. Ya, Ya, itu makanya yang ada saya bilang. lagu kidung. Musa masuk jajarannya pahlawan. Musa dan para saleh berjuang keras. Ada Daud dan Daniel, lalu Petrus, Paulus. Merekalah di jalan emas. Pahlawan iman yang dulu. Itu akan lagu kidung itu, Pak. Jadi kita harus menjadi pahlawan iman di era sekarang untuk melawan ajaran-ajaran. Kalau zaman era itu ada pahlawan-pahlawan iman. Sekarang di era sekarang siapakah yang ingin menjadi pahlawan iman? Ya makanya saya bilang kalau yang lalu-lalu kan udah sebenarnya udah puas. Ini semua yang penonton yang punya TikTok ini RK sama Edi sudah pasti dikenal yang punya TikTok ya. Kedua, dan apa yang statement RK yang membantahi itu bilang Edi sesat. Cuma kalau kita Kristen ya memang nggak diajarkan, biarlah Tuhan yang berperkara. Gak usah kita sebut juga nyesat-nyesatkan karena kita memang banyak sekte. Nah maksud saya itu udah puas lah, ya nggak apa-apa kalau di orang Batak itu pas itu begitu diomongkan puas dia ada pas itu. Nah terus udah nggak dendam, itu ajaran Tuhan. Maksud saya ke depannya itu alangkah enaknya gini kan, kayak saya naik gini ya jujur ya Bang RK ya, saya belum pernah buka room nih tapi saya ngerti gara-gara Edis saya bukain ayat mereka. Seandainya saya naik mungkin saudara kita muslim udah bisa keok saya bikin melalui ayat-ayat. Makasih Pak ya, Iya. saya menghargai nasihat dan Ya, apa yang disampaikan Bapak, saya menghormati. Tetapi untuk saat ini belum saatnya timeline saya untuk berhenti membahas ajaran Edis, Pak. oh iya. Saya punya work plan tersendiri, Pak. Ya nggak apa-apa. Saya nggak menghormati apa-apa. nasihat Bapak, saya menghormati, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Saya pun untuk saat ini tetap membahas teologi kebablasan yang dilakukan oleh Edis. Karena kalau saya berhenti sampai di sini, Pak jujur Pak, ini saya jujur Pak, saya ditawari uang Pak untuk berhenti membahas ajaran Edis. Kalau saya ikut nafsu saya, kedagingan saya Pak, saya terima uang itu. Saya terima rumah yang mereka mau tawarkan ke saya. Saya terima kendaraan yang mereka mau tawarkan ke saya. Kalau saya ikut kedagingan saya, Pak. Tapi saya menolak tawaran yang mereka kasih, Pak. Karena apa? Saya tidak mau kompromi. Hanya gara-gara uang, saya berhenti membahas ajaran Edis. Tapi kalau saya mau berhenti ajaran Edis, saya dapat mansion, Pak. Saya dapat apartemen, Pak. Saya dapat mobil, Pak. Saya dapat uang, dikasih per bulan. Ajaran tidak boleh kompromi, Pak. Susah pun saya tidak apa-apa, Pak. Makan nasi garam aja nggak apa-apa, Pak. Ya kita sepakat buat itu lah RK. Awal saya juga statement saya kan nggak ada yang anu, semua kita sepakat masalah itu. Ya dia mungkin ya nggak tahu lah. Pokoknya saya begitu ngomong mau alasan apa dibilang tiga Tuhan, ya kita Tritunggal ya tentu tiga pribadi. Itu saya udah bilang sama alasan apa juga debat apa alasannya dia bilang Tritunggal buang ke sampah. Ya udah gila sebenarnya. Ya semoga dia diampunilah. Cuma kata saya kalau dibilang Tritunggal dibuang ke sampah. Tapi ikut tanya dulu. Kalau statement dia menghina, seperti itu dia sesat atau tidak, Pak? Ntar dulu, maksud saya yang saya bilang Tritunggal tadi, begitu dia menghina Roh Kudus ya dosa tidak terampuni bagi saya. Mudah-mudahan bertobat walaupun nggak ada artinya sesuai Alkitab. Betul. Gimana tadi? Udah, saya sudah tahu jawaban Bapak. Thank you, Pak. Hah? Tadi mau ngomong. Saya kan lagi ngomong tadi. Udah, saya sudah tahu Bapak. Udah jawabannya, udah. Ya. Ya, tambahan dari saya Bang Eka dikit. Ya.
Pak Masmur mau turun kah? Ya, kalau Oke. udah ada tamu yang mau naik, saya lagi tadi mau ini aja Oh ya, sengaja dikit nih aja, kali ini dikit mau aja, naik. Pak. Iya, Pak Masmur, dikit aja, dikit aja. Jadi gini, Pak Mas Masmur ya. Tadi kan yang ditunjukkan Bang RK itu kan yang online ya, yang online kan. Nah, saya tunjukkan ini yang asli. Ini bukunya. Ya, ini bukunya. Ya. Bentar ya. Oke. Ya. Nah, ini kan yang kita punya ya, Pak ya. Yang ini ya. Betul kan? Betul. Ya, ini kita punya. Nah, kalau mereka itu seperti ini, Pak. Tuh. Ini yang mereka punya. Ini namanya. Bang Kamen Rider, Ya. jangan tunjukin itu kena pelanggaran sekarang. Udah Oke, aturan sip. baru. Oke, sip. Oke. Sip. Aturan Thank you. baru. Makanya pentingnya lektor sekarang sih. Ya. Makasih Pak Masmur ya.